Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pak Dedi, kata soca punten nambut. Iya. Nanggi lihat hadisna hungkul. Hilap tadi teka cendak. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini namanya kacamata serbaguna ini. Multi ya. Bismillah. Bapak sekalian, kita akan lanjutkan kajian hadis kita. Ini hadis nomor berapa kemarin? Nah, ini hadis nomor 4 di bab itu ya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bi sababatil wusta fa farja bainahuma, rawahul Bukhari. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan sponsor anak yatim seperti ini nanti. Jadi kedudukan dan derajat orang yang mensponsori anak yatim itu sangat mulia dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sampai mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Sambil begini-gini. Jadi saya dan pengasuh anak yatim tuh seperti ini, dekat sekali. Baik di dunia maupun di akhirat. Artinya sangat dekat sekali seseorang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi yang mensponsori anak yatim. Makanya kafil bahasanya. Bukan munfik. Bukan mutasodik. Mutasodik itu yang bersedekah ke si yatim atau memberi si yatim, enggak. Tapi ini kafil. Kafil itu yang sponsori, artinya yang mengurusi kebutuhannya. Membiayai sekolahnya, memberi makannya, mengurusi keperluan dan advokasinya, itu namanya kafil. Jadi bapak asuh ya, bapak asuh. Itu namanya kafil. Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan pengasuh anak yatim seperti kedua tangan ini. Sababatil wusta. Ditunjukkan dengan tangannya yang saling berdekat. Nah, yatim itu yatim saja. Yatim saja. Jadi kalau piatu tidak Piatu tidak, karena kan yang menanggung hidupnya bapaknya. Nanggung hidupnya bapaknya. Nah, ketika bapaknya tidak ada, nah itulah yatim dia. Kalau tidak ada bapak, tidak ada ibu, yatim piatu. Yatim definisinya adalah anak kecil yang bapaknya meninggal dan dia belum balik. Anak kecil belum balik, bapaknya meninggal, itu namanya yatim. Kalau seperti Pak Dr. Hikmat bukan yatim, walaupun sudah meninggal orang tuanya, ya. Bukan yatim. Jadi nggak ada istilah bapak yatim, nggak ada. Yang ada itu anak yatim. Anaknya itu definisinya sampai balik. Yatim itu ya faqidul ab, yang kehilangan ayahnya atau laki-laki dan perempuan. Jadi anak perempuan juga bisa. Bisa. Anak perempuan. Justru anak yatim perempuan itu lebih-lebih karena mereka lebih membutuhkan bantuan, membutuhkan kafil daripada justru anak yatim laki-laki. Jadi anak yatim adalah anak kecil belum balik lalu orang tuanya meninggal dunia. Al yatimu ma lam yablugh, mata abuhu wa lam yablugh. Anak yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah dewasa itu tidak yatim lagi.
Ki Epen yatim tuh. Akhirnya yatim ki. Secara bahasa iya, tapi secara istilah syariat bukan. Makanya kita penting dalam segala sesuatu itu, dalam terminologi atau pengertian itu ada pengertian bahasa, ada pengertian syariat atau istilah agama syar'i gitu ya. Kalau bahasa kita yatim semua. Kalau secara istilah syar'i ya bukan, karena kita sudah bukan lagi anak yang belum balik. Ya sudah anak yang sebelum belum balik lah. Kalau piatu, istilah piatu itu hanya ada di Indonesia sebenarnya. Kalau di bahasa Arab, piatu itu yatimul sebutnya. Yatimul ummi. Kalau bapak yang meninggalnya yatimul ab. Kalau mau dipisah istilah keduanya masing-masing. Tapi penggunaan yang umum ya yatim saja sudah. Yatim itu adalah anak yang kehilangan orang tuanya. Piatu bukan bahasa Arab. Yatimul ummi namanya. Kalau sudah balik, ya bukan anak yatim lagi. Gitu. Tapi karena di kita kadang usia balik itu tidak sejalan dengan kematangan, nah ini juga perlu dikaji kembali. Misalkan anaknya sudah yatim, sudah balik usia 13 atau 15. Tapi belum bisa apa-apa kalau di kita itu anak yatim seperti itu. Bolon kene. Kalau di zaman dahulu Usamah bin Zaid 17 tahun baru 3 tahun dari baliknya mimpin pasukan besar melawan Romawi waktu itu. 17 tahun sudah mimpin pasukan besar. Yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Di pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid. 17 tahun mengalahkan Romawi. Nah gitu. Zaman sekarang kita lihat anak-anak usia 17 tahun. Waduh, itu lagi nakal-nakalnya. Jadi kalau definisi yatim adalah kedewasaan, ya mereka belum terlepas dari status yatim secara kedewasaan, tapi secara definitif ya sudah yatim dari sejak balik gitu kalau orang tuanya meninggal. Nah, mengkafalah anak yatim, hukum asalnya mengkafalah anak yatim itu adalah mengurusi mereka dari uang mereka sendiri. Jadi orang tuanya meninggal, punya waris, punya peninggalan, kita ngurusin gitu. Itu asal dari kafil yatim itu. Pamannya orang tuanya meninggal diurus sama paman. Nah, pamannya itu mengurus anak tersebut dari uang peninggalan bapaknya. Kalau ada, kalau nggak ada baru silahkan sukarela jadi kafilnya, jadi anak orang tua asuhnya. Kafil namanya. Kafil, pengasuh, penyantun, sponsor kafil itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu mau menjabat, kalau kamu mau memegang amanah, kalau kamu diamanahi anggaran, jadikanlah itu, anggaplah itu seperti harta anak yatim. Hati-hati, keramat, kawalat, penuh balai. Kan mengambil harta dari anak yatim itu dosanya lebih gede banget daripada mengambil dari harta yang lain. Menyia-nyiakan harta yatim lebih dahsyat daripada menyia-nyiakan harta yang lain. Keramatnya harta si yatim lebih keramat dari harta yang lain. Makanya kata Umar, jadikanlah jika kau dikasih emban amanah atau dikasih anggaran untuk kau kelola, anggap itu seperti harta anak yatim. Kamu takut menggunakannya selama itu tidak dalam kemaslahatan si yatim itu. Jadi rakyat itu anggaplah anak yatim. Sehingga kelolalah harta mereka si yatim ini sebaik-baiknya dan takutlah keramat itu. Takutlah kewalat itu. Nah, kalau setiap pemimpin kita takut dengan harta yang dimiliki anak yatim, dalam hal ini yatimnya adalah rakyatnya, itu ada ketakutan dari dia. Bisa makmur negara ya.
Bisa makmur kalau semua pemimpin negara kita berpikir seperti itu. Kemarin saya lihat podcast, siapa itu, ada podcast lah ya, menyebutkan bahwa yang merawali yang sekarang geger itu ternyata penghasilan tahunannya 500 triliun. 500 triliun. Tetapi pemasukan ke PAD-nya hanya 500 miliar. Orang-orang sekitar, bahkan bank pun tidak ada. Hanya ada link-link kayak gitu, kayak Brilink, BNI link kayak gitulah. Belum ada bank. Apalagi mall, apalagi kan simbol kemajuan ekonomi di suatu daerah itu kalau mallnya ada, banknya ada. Ini enggak ada. Yang ada mart yang kecil itu. Jadi 500 triliun itu kemana itu? Pantas saja kalau Pak Mahfud bilang kalau itu amanah, dipegang, dikelola amanah, setiap warga negara akan dapat 20 juta per bulan. 20 juta per bulan setiap warga negara. Kalau itu dikelola dengan amanah. Kalau yang mengolahnya bukan orang Islam? Islam atau tidak Islam tidak masalah. Yang penting itu adil dan profesional, amanah dan profesional. Ya, amanah dan profesional. Ada orang amanah tapi nggak profesional, ya bangkrut juga. Ada yang profesional tapi tidak amanah, ya hilang itu ke tangan yang tidak jelas. Ala kulli hal, Umar bin Khattab berpesan, jadikan harta negara yang kau kelola seperti kau kelola harta yatim. Jadi keramat dan kawalat. Tapi pahalanya besar banget kalau itu diurus dengan baik. Karena mengurus harta anak yatim pahalanya jauh lebih besar ketimbang mengurus harta yang lain. Karena anak yatim itu ya lemah, termasuk hutang. Maka batasan kita boleh menggunakan dari harta si yatim ketika kita ngurus dia sebagai imbalan dari kita ngurus dia, itu ada dua kaidahnya. Anak yatim, dia dapat tinggalan dari orang tuanya, duitnya banyak, asetnya banyak, atau ada lah gitu ya. Maka ukuran kita boleh ngambil, bukan imbalan ya, ngambil sesuatu dari mengurus si yatim ini, karena mungkin kita capek juga ada sesuatu. Itu kaidahnya adalah fa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kitanya kekurangan, kitanya juga miskin, falyakul bil ma'ruf. Ambillah seukuran ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sewajarnya, sehajatnya. Kalau kitanya miskin, kita ngurus yatim, tapi kitanya juga miskin, maka ambillah sekedarnya. Falyakul bil ma'ruf. Wa in kana ghaniyan falyasta'fif. Tapi kalau kitanya mampu dan cukup, falyasta'fif, maka jagalah kehormatan diri kita, jangan ngambil dari situ. Tahu diri lah. Tahu diri. Nah, mengelola harta negara juga begitu. Kalau kita memang membutuhkan, ambil sewajarnya. Ambil itu maksudnya terima upah halal dan legal Anda sewajarnya. Tapi kalau kitanya mampu, kitanya kaya dan mapan, falyasta'fif, jaga kehormatan diri, jangan ngambil dari situ. Artinya apa? Artinya adalah tidak usah ngambil dari situ. Kalau kebalikannya gimana? Bapaknya punya utang banyak, kita yang ngurusin gimana? Ya kan orang meninggal dunia itu kewajibannya 4 urutannya. 1, tunaikan biaya pemakamannya. Kalau memerlukan biaya, kalau sudah ditanggung oleh DKM ya udah berarti nggak usah kan. Sekarang rata-rata di Indonesia kalau orang meninggal sudah ditanggung sama DKM biasanya. Ya. Yang kedua adalah tunaikan hutangnya. 1 adalah tunaikan biaya pemakaman jika ada. Yang kedua tunaikan hutang. Yang ketiga tunaikan wasiat jika ada. Baru bagi waris. Gitu. Nah kalau tadi si orang tuanya punya hutang, hutangnya dulu beresin. Nah dari mana duitnya itu? Ya kalau ada, kalau tidak ada ahli waris yang membayarkan hutang. Ahli waris itu kalau anak masih kecil kan belum mampu bayar hutang. Berarti apa? Saudara-saudaranya. Jadi saudaranya yang bayar. Aslinya anaknya, tapi kan anaknya belum mampu, masih yatim. Basnas bisa ikut di situ. Basnas bisa ikut. Yang namanya hutang itu kan
ibadah maliyah, ibadah yang kenaannya itu adalah ibadah harta. Dan ibadah harta kaidahnya bisa diwakilkan. Ibadah harta itu bisa diwakilkan. Dalam fikih kita itu masyhur sekali. Kalau ibadah badaniyah seperti sholat nggak bisa diwakilkan. Ibadah saum nggak bisa diwakilkan karena ibadah badaniyah. Tapi kalau ibadah maliyah itu bisa diwakilkan. Zakat misalkan, atau sedekah atau lain-lain, kita bisa katakan, tolong wakili saya bayarkan zakatnya. Kalau orangnya mau itu bisa. Ya kan ada yang mau, kecuali orang-orang yang hatinya mulia. Seperti zaman Nabi ada orang yang mau disolatin tuh, Nabi nggak mau, saya nggak mau nyolatin dia. Kenapa? Punya hutang. Karena saya melihat dia sedang kepayahan, kepanasan di alam kubur. Saya nggak mau nyolatin. Lalu dirayu oleh sahabat lainnya, Rasulullah, sholatin dia, tolong. Baik, ada nggak kalian yang menjamin hutangnya? Nah ada tuh sahabat, saya jamin hutangnya Rasulullah. Saya jaminannya. Nah Rasul baru mau menyolatkan. Lalu mengatakan al-an barida. Nah sekarang sudah adem dia di kuburnya. Sudah dingin di kuburnya. Nah itu kalau ada sahabat yang seperti itu, genggam erat itu, yang menanggung hutang setelah kita mati, yang kalau ahli waris kita itu tidak sanggup membayarnya. Selalu ada sih di setiap zaman itu, tapi ya satu dua. Kalau kecil-kecil banyak. Satu dua. Kalau udah gede miliaran gitu. Oh ya itu mah bukan. Itu mah mendingan diambil dari peninggalannya. Warisnya diuangkan dulu, bayarkan hutang. Nggak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali ya. Dia main judi, utang banyak, gini gitu. Itu mah sudah nggak wajar itu mah ya. Jangan disolatin nih. Sudah nggak wajar kalau miliaran kayak begitu, kemudian ahli warisnya disuruh menanggung dan tidak mampu lagi menanggungnya. Luar biasa. Jadi Ustaz, tadi yang keempat. Ya. Yang keempat harta waris ya. Ya. Itu penyelesaian harta waris paling lambat di mana? Secepatnya. Di kita kan tabu kalau orang sudah meninggal dunia bagi waris kan tabu gitu. Padahal itu waktu yang paling tepat. Ketika hati masih berkabung, ketika saudara dan keluarga masih belasungkawa, dibagi waris, itu justru lebih menerima. Tapi kalau dibiarkan bertahun-tahun, bahkan baru dibagi waris 10 tahun, itu keserakahan sudah masuk ke dalam hati itu. Kabutu geus pabaliut. 1 sen pun kalau bisa dia tidak lepas, atau kalau bisa dia dapatkan, itu kalau sudah berlangsung lama. Tapi kalau masih suasana-suasana berkabung, jiwa masih ikhlas, hati masih lembut, masih berkabung, masih belasungkawa, maka kata Nabi SAW, kalau orang sudah meninggal dunia, dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa itu urusi dulu tuh biaya pemakaman, urusi hutang yang kedua, yang ketiga urusi wasiat, baru bagi waris. Tapi secepatnya. Perkara nanti eksekusinya bertahun-tahun berikutnya silahkan, tapi bagi dulu hak dan jatahnya. Bagi dulu haknya, fulan berapa, si adik berapa, si anak berapa, si cucu kalau berapa. Siapa yang terhalang, siapa yang nggak boleh dapat karena adanya, dibagi dulu. Agar tiap orang tahu haknya. Setelah itu tanazul, udahlah saya mah nggak mau ngambil, lebur aja, silahkan. Sudahlah kita mah nggak usah gini-ginian, bagi rata aja tanasub, silahkan. Asal masing-masing sudah tahu haknya dan tanazul dan meninggalkan haknya itu demi misalkan keakuran, kerukunan keluarga, silahkan. Ada tapi Pak banyak seperti itu. Ada, namanya tanasuf, bagi rata. Tapi setelah tadi diketahui haknya, setelah akad gitu. Jadi maksudnya gini, jadi diusahakan supaya pembagiannya jelas dulu ya. Iya. Walaupun nanti eksekusi lambat. Eksekusi lambat nggak masalah. Karena biasanya ada masalah harta tanah. Gitu. Iya. Itu kan eksekusinya tidak mudah. Iya. Jadi hak-haknya sudah dibagi, Betul. sehingga memberikan ketenangan kepada almarhum. Lah itu, betul. Jadi biarkan dulu almarhum tenang di sana.
tanpa ada perkelahian keluarga. Kenapa? Karena mereka merasakan kalau keluarganya itu hancur-hancuran, mereka juga tersakiti. Mereka tersakiti kalau keluarganya hancur-hancuran. Kalau Maka usul gini Bang, ya, sebelum meninggal kita bagi-bagi dulu gimana? ya hibah namanya. Artinya gini, banyak kejadian Ya. udah meninggal, Mm-mm. terusnya para saya KBT warisan sama Mm-mm. warisan. Itu namanya hibah. Nah, yang artinya yang warisan ditinggalin kan jadi berkelahi gitu. Iya. Makanya kalau ada orang membagi waris sebelum mati, itu namanya hibah gitu. Mendingan dihibahkan dulu. Kalau hibah itu si pemberi hibah bebas mau ngasih berapa. Lebih baik mana? Namun melakukan hibah tujuannya menghindari waris itu perbuatan tercela. Jadi nggak bagi hibah tujuannya meninggalkan waris gitu. Saya nggak mau diatur hukum waris. Bagi sekarang aja. Jadi kalau mau niat hibah, tujuannya itu agar anak-anak tidak berkelahi. Itu yang menjadi maksud. Ya, itu boleh. Silahkan itu. Yang membatasinya etika. Si bapak adil nggak sama anak-anaknya? Itu yang kebanyakan nggak adil. Iya. Mentang-mentang anak emas, dia setik. Nah, itu babnya etika. Karena si orang tua dia sesuka dia bagi sesuai dengan mungkin anak yang lebih disayangi dikasih lebih banyak. Anak yang mantangul, bangkawarah dikasih sedikit. Itu hak dia. Kalau hibah ya sebelum meninggal. Namun babnya etika. Dia tidak etik ketika tidak adil kepada anak-anaknya. Kenapa Mas? Mati? Oh, tes. Mati ya? Banyak kejadian. Banyak Pak, iya betul. Bunuh-bunuhan. Gara-gara warisan. Nah, kalau harta itu dibagi waris dan kemudian ahli waris sepakat untuk melebur, ya itu silahkan. Jadi eksekusi mah bisa kapan saja, tapi ketahui dulu, akad dulu hak-haknya itu apa. Ya, berapa istri, berapa anak, kalau tidak ada anak itu siapa, cucu nggak ada juga, mungkin ke saudara dan seterusnya, itu bagi dulu. Karena istilahnya filosofi dari bagi waris itu begini. Harta itu kan milik Allah. Harta itu mutlaknya itu milik Allah. Lalu dititipkan kepada seseorang. Ketika dia meninggal dunia, itu hakikatnya harta itu kembali lagi ke Allah, pemilik aslinya. Boleh diambil lagi dengan aturannya, yaitu hukum waris. Barulah orang itu mendapatkan. Kalau setiap orang memahami bahwa harta itu adalah mutlak milik Allah, ketika dia meninggal dunia kembali kepada Allah, bukan milik dia lagi, milik Allah pemilik aslinya. Ketika mau diakses lagi, diambil lagi, ya pakai aturannya, pakai hukumnya. Maka di akhir ayat waris Allah berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah aturan Allah, ketetapan Allah, jangan kalian lampaui, jangan kalian langgar. Kalau itu dilanggar, ya berarti tanda petik kita mencuri dari Allah. Walaupun Allah tidak mungkin dicuri, ini bahasa bahasa filosofisnya begitu. Jadi mana yang lebih bagus ya? Mau hibah atau mau waris? Lihat situasi. Kalau biasanya gini ya, kadang-kadang lupa ngasih tahu ke anak-anak, meninggal kita para saya. Ya memang itu pentingnya anak-anak belajar agama. Nah itu yang susah kan, Dan relatif gitu. Membangun hidupnya itu di atas pondasi agama. Nah kalau kita mau meninggal Dihibahkan dulu, ya boleh silakan. Bagi-bagi dulu. Kalau potensi itu. Itu kan udah ada istrinya, udah ada yang lain. Ya betul itu. Ilmunya wah, akhirnya lain. Saya pernah diminta bantuan menghitung bagi waris. Itu 36
sertifikat rumah, tanah dan lain sebagainya, miliaran segala macam. Itu justru mohon maaf ya, yang sibuk dan vokal itu kalau itu tuh apa? Yang tidak ada hubungannya gitu. Ya. Jadi dia punya anak, anak misalkan laki-laki, yang rempong itu istri dia, ipar berarti ya. Ya. Ada yang rempongnya itu malah nggak ada kaitan gitu. Makanya saya bilang semua yang selain ahli waris keluar ruangan. Ya. Keluar ruangan, nggak boleh ada. Nah baru ahli waris katanya. Dan ditanya komitmennya mau dibagi secara agama atau secara adat atau secara kesepakatan. Kalau secara agama harus tunduk kepada perintah Allah yang sudah dibakukan dalam Al-Quran. Satu-satunya ayat tentang yang baku hitungan dan ketentuannya itu ayat waris. An-Nisa itu bagian dan pecahannya tuh benar-benar letterlek dan baku, jelas, muhkam, yang tidak butuh penafsiran. Muhkamat, tidak butuh penafsiran. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain contohnya ya. Allah mewasiatkan pembagian waris kepada kalian. Bagian laki-laki adalah 2 dari bagian perempuan. Itu ketentuan Allah. Kalau mau dibagi secara agama, tunduk ke situ. Kalau mau dibagi secara adat atau negara ataupun kesepakatan, ya saya bukan tempatnya di sini, saya salah kamar di sini. Saya tidak mau ikut campur kan begitu. Nah setelah itu baru. Jadi banyak kejadian, beberapa kali kita diminta bantu bagi waris itu ternyata yang rame, yang rempong itu, kalau bahasa ibu-ibu itu rempong misalnya, itu justru orang yang tidak ada kaitan dengan itu. Gitu. Tapi satu lagi ya juga gini, udah bagi-bagi gini masih juga belum puas, berantem mulu. Ya itulah perlu kebesaran jiwa memang kalau sudah dibagi. Makanya sebelum meninggal. Makanya saya kalau sudah membantu orang bagi waris itu catatan notulensi pembagian waris itu saya suruh bawakan itu ke KUA. Nanti petugas negara menghitung kembali, jika mereka mengaksesnya baru bagikan. Jadi kuat secara fikih syariah dalil ya, kuat juga secara negara. Itu kalau itu sudah paten itu. Bahkan ada yang menguatkan lagi, dibawa ke notaris itu pembagiannya. Itu lebih hebat lagi. Lebih paten lagi ya kan gitu. Jadi legitimasi agamanya ada, legitimasi hukum peradilan agamanya ada, legitimasi hukum negaranya, perdatanya ada. Itu kuat sekali. Kalau setelah itu ada uncommitment, ya dia berurusan dengan hukum gitu. Lebih kuat lagi. Tapi ya itu kadang ngurus-ngurus itu butuh modal. Kesana itu butuh modal. Para konglomerat atau orang-orang yang sangat kaya sekali menggunakan metode tadi kayak Pak Haji itu. Mereka menghitung warisan di depan notaris sebelum meninggal mereka. Ya. Karena potensi konflik anak-anak itu luar biasa. Karena diam-diam malah. Bahkan mungkin diam-diam, halus, bahkan mungkin kasar atau brutal dan sebagainya. Begitu meninggal ada surat dari notaris, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah itu makanya penting anak-anak dikasih tahu bagaimana Al-Quran mengatur waris itu. Sehingga ayat akhir Quran Allah itu menegaskan tilka hududullah, itu aturan Allah. Jangan kalian langkahi gitu. Jangan kalian langkahi. Kembali ke tema hadis kita bahwa anak yatim dan pengurus anak yatim, sponsor anak yatim atau pengasuh anak yatim dengan Nabi nanti di surga seperti ini. Hakadha, sambil menunjukkan jari tengah dan jari manisnya itu, jari tengah dan telunjuknya itu. Ya, ini telunjuk, ini jari tengah sama gini. Wa farraja bainahuma, aku dan pengurus yatim seperti ini. Tapi mohon maaf, di kita kadang prakteknya orang-orang yang ngurus yatim menjadikan anak yatim itu objek, nyari duit, eksploitasi. Gitu. Jadi jualan anak yatim akhirnya.
Nauzubillah, itu besar sekali dosanya. Bahkan kalau ada acara di rumah gedongan orang kaya itu butuh anak yatim, itu anak yatim yang diangkut itu dari Majalaya, dari bus-bus itu sangat tidak menghormati anak yatim. Yang paling terhormat adalah si kaya mendatangi mereka ke tempatnya. Datangi mereka ke tempatnya, bukan si yatim diangkut. Dia meninggalkan belajarnya, dia meninggalkan pesantrennya, dia meninggalkan ngajinya. Belum lagi capek di perjalanan, bahkan sampai ada kadang si itu menyewa mobil sendiri hanya untuk menghadiri tasyakuran si pejabat itu. Ria. Ya itu dia aspek psikologis kejiwaan ya. Anggap aja dia tidak riya lah begitu. Anggap dia tidak riya. Tapi ini ngerjain si yatim untuk datang ke rumahnya itu juga masalah sebenarnya. Tidak ikram, tidak menghormati si yatim itu. Padahal mengurus mereka, bagian dari mengurus mereka adalah ikramuhum, menghormati. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi nih model-model ngurus yatim tapi salah, dengan cara yang salah. Satu tadi ngerjain si yatim dari pedalaman, dari desa-desa diangkut ke kota, capek ngantuk, ninggalin ngaji, ninggalin pesantren, ninggalin pantinya, kadang nyewa mobil sendiri, akhirnya mah tekor. Si Pak Ustadz nyewa mobil 100.000, dibagi barudaknya 50 ribuan misalkan, tekor juga akhirnya. Tapi kan yatim mengundang yatim itu tuh bisa doanya kan? Iya, tapi kan bisa si bapak itu ke sana, bisa. Dengan itu tandanya menghormati si yatim. Kan dilihat orang, wah hebat. Nah itu kalau sudah hebat begitu itu udah di luar tanggung jawab perusahaan kalau itu udah. Di luar penerbit, di luar tanggung jawab penerbit kalau itu udah. Banyak yang kayak gitu. Yang kedua, ketika kita menyantun si yatim, sering ngulang-ngulang terus nasib si yatim itu juga kalau kita bisa bilang itu benar-benar kalau nggak bilang berdebah mungkin ya tidak baik, tidak etis lah. Ketika ada pembagian bantuan atau dari pejabat atau dari instansi, dari perusahaan, itu si pengelola yatimnya tuh ini si fulan orang tuanya dulu meninggal kecelakaan, disebut-sebutkan, si yatim sedih lagi. Nah kalau yang ini anaknya keurung tanah. Kalau yang ini tidak jelas orang tuanya. Jadi si yatim itu sedih lagi, dan si orang yang memberi jadi semakin iba ke dia. Padahal anak yatim itu bukan untuk diiba, untuk dibantu. Dan supaya gede duitnya gitu kan. Ya itu, makanya itu tidak menghargai perasaan si yatim. Kalau kita kafilul yatim atau kafalatul yatim, satu, jangan kerjain mereka. Yang kedua, jangan eksploitasi mencari uang atas nama mereka. Yang ketiga, hormati mereka. Jaga perasaannya. Ini mah enggak. Setiap bantuan diungkit itu kematian bapaknya itu. Kalau 10 tahun menerima bantuan, 10 kali diungkit kematiannya itu. Nauzubillah. Tanu ieu mah keteluh. Oh, ini mah keteluh, nauzubillah itu. Jangan, Pak. Jadi ini mungkin otokritik buat kita semua kepada orang-orang baik. Kritik kepada orang-orang baik bahwa cara-cara seperti itu tidak manusiawi untuk anak yatim ya. Kalau di yayasan itu kan ada yang yatim piatu, ada yang dia punya orang tua. Kalau undang atau datang ke yayasan itu berarti dia bukan yatim juga. Oh, kalau bukan yatim mah nggak apa-apa biasanya. Dianggap kita memberikannya terserah ya. Iya. Jadi niatnya itu kan buat santuni anak yatim. Kalau di situ ada anak yang tidak yatim karena bapaknya itu cerai, misalnya, itu kan bukan yatim, cerai kan bukan yatim. Ada, cuman mungkin ada masalah orang tuanya. Tidak masalah, niatnya nyantun yatim. Kalau di sana itu ada yang selain yatim ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya memberi kebaikan itu kepada orang lain itu ya baik gitu, apalagi anak-anak. Dalam sebuah hadis disebutkan hendaklah teman dudukmu itu adalah orang yang soleh, dan hendaklah yang makan darimu itu adalah orang takwa.
pastikan orang yang duduk bersamamu itu orang soleh dan yang ikut makan denganmu orang takwa. Liya'kul min ta'amika taqi. Pastikan yang makan denganmu orang takwa. Kenapa? Karena pahala memberi makan orang yang takwa itu efeknya itu multi. Dapat pahalanya itu multi. Contoh, kita ngasih makan orang-orang yang di masjid. Makanan itu jadi energi buat dia. Minuman itu jadi energi. Dipakai sholat, dipakai tahajud, dipakai ngaji, dipakai tilawah, dipakai zikir. Itu setiap pahalanya itu ngalir ke kita. Beda kalau kita ngasih orang biasa. Pahalanya hanya pahala memberi saja. Berhenti di situ. Kamu ngasih preman mah. Pahalanya berhenti di ngasih itu. Tapi efek berikutnya, efek tambahannya kita tidak dapat. Maka kata Nabi, liya'kul min ta'amika taqi, pastikan yang makan bersamamu orang takwa. Jadi kalau kita contoh paling sederhana itu buka puasa. Ya kalau yang Nabi itu kan ya. Orang makan buka puasa, 10 orang yang kita kasih korma satu-satu, mau korma 10 satu-satu dapat. Itu dia seperti mendapatkan pahala puasa 1 hari dari tiap orang yang dikasih itu. Berarti orang lain mah puasanya sehari, pahalanya kita mah dapat puasa 10 hari. Tambah punya kita jadi 11. Apa namanya? Hanya dengan berbekal sabungkus korma. Bagikan. Itu paling sederhana. Jadi Dan panjang. ya. Jadi panjang ya misalnya yang kayak gini ini. Sekarang saya mau nanya, mana yang lebih bagus kita kasih sedekah? Ya. Orang tua, yatim piatu nomor berapa gitu? Ya. Kalau kita lihat hadis Nabi dalam kitab Adabul Mufrad itu sedekah paling afdol itu kan pada diri sendiri. Afdhalus shadaqatu rajulin ala nafsi. Sebaik-baik sedekah, seafdal sedekah adalah seseorang sedekah pada dirinya sendiri. Apa filosofinya? Kenapa sedekah pada diri sendiri itu lebih baik, lebih afdal? Karena kalau dia sudah beres dengan dirinya, dia bisa bantu orang lain. Gitu. Bisa bantu orang lain. Apa sedekah pada diri kita? Ya, makan yang bergizi. Biar kita sehat dulu nih. Kalau sudah sehat, nyari uang dapat bisa sedekah lebih banyak. Beli baju yang bagus kalau ada uangnya. Jamnya harus bagus, baju bagus, penampilan bagus, kendaraan bagus. Kemudian rumah juga bagus. Kalau ada rezekinya, itu sedekah pada diri sendiri. Kemudian selanjutnya biman ta'ulu. Yang kedua adalah sedekah pada orang yang kita tanggung. Kita jamin hidupnya. Anak istri, orang tua, mungkin kalau ada saudara yang belum mampu, itu kan orang-orang yang berada dalam jaminan kita. Itu sedekah yang kedua paling afdal. Ketiga adalah kerabat, lingkarannya lebih luas. Lalu berikutnya adalah masyarakat umum terus. Nah, si yatim kedudukannya adalah dia orang khusus. Orang khusus yang secara kondisi sangat membutuhkan. Maka dia bisa lintas. Meskipun bukan di urutan orang-orang yang berhak menerima kebaikan kita lebih awal, tapi dia kondisi khusus. Kecuali si yatimnya kaya, si yatimnya ada yang ngurusin, itu lain lagi. Ini mah kalau si yatimnya memerlukan banget, yaitu dia bisa waliyatama kan dalam ayat Al-Quran itu khusus. Waliyatama ke anak-anak yatim. Maka mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua agar dapat menjadi kafilul yatim atau kafalatul yatim untuk mereka semua. Dan yang kedua adalah liya'kul min ta'amika as-solihun. Hendaklah yang duduk bersamamu orang soleh dan hendaklah yang makan darimu orang-orang takwa. Karena efek pahalanya multi ya, mana-mana gitu banyak. Satu gelas yang kita berikan kepada teman kita yang soleh itu dia pakai energi dari air yang dia minum itu untuk ibadah, ngalir ke kita pahalanya.
Ucang-ucang angge, kita mah di rumah ucang-ucang angge, pahala ngalir terus. Si orang yang dapat energi dari yang kita makan itu kan bergerak tuh kemana dia kan, wah berbuat baik gitu. Kita ucang-ucang angge di rumah dapat pahala. Kikiran we di rumah teh nungguan pahala we gitu. Belum lagi pahala kita. Ucang-ucang angge itu apa ya? Berleha-leha, duduk di kursi, kakinya gini satu, gitu. Ya gitu. Jika kekudaan di kursi kuda tuh, kursi itu, kursi goyang seperti ini. Itu namanya ucang-ucang angge. Nah, ada pahala ucang-ucang angge seperti itu. Jadi kitanya ucang-ucang angge, kitanya nyantai berleha-leha, tapi pahala murudul nyampe ke kita. Dengan cara apa? Tadi pastikan makan dan minum kita dimakan orang soleh, orang baik. Jadi efek yang panjang begitu. Bisa ya waktunya ya. Itu baru satu hadis Pak, nggak apa-apa ya, 2 menit deh. Nah ini tambahan ini, buat penyemangat bapak-bapak lah. Saya kasih suplemen ini ya, saya kasih suplemen ini. Wa anhu radhiyallahu ta'ala, dari Abu Hurairah juga dari Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mengurusi janda, orang yang mengkafalahi janda, mengurusi janda dan orang yatim atau miskin, dia sederajat dengan mujahid, orang yang jihad fi sabilillah. Al-qaim alladzi la yaftur, yang mujahidnya ini puasa terus tiap hari dan sholat malam terus di malam hari. Jadi orang yang ngurusi kebutuhan janda dan yatim atau miskin itu seperti orang berjihad fisabilillah. Yang siangnya puasa, malamnya tahajud. Jadi sudah seperti mujahid, plus mujahidnya ini yang mujahid yang ekstra gitu, karena siangnya puasa, malamnya tahajud. Nah, pertanyaannya itu ada yang protes ibu-ibu, Pak Ustadz, itu mungkin janda yang dimaksud Nabi itu janda tua, janda apa namanya yang tidak mampu, armalah di sini kan dibuat umum di sini. Dibuat umum artinya tidak ada pengkhususan armalah atau janda kayak apa, pokoknya janda aja. Janda. Tapi yang lebih membutuhkan pasti janda miskin. Mau dia itu muda, mau itu tua, yang penting ukurannya membutuhkan. Karena kata Nabi, orang yang ngurusi kebutuhan janda dan juga si yatimnya, dalam riwayat lain miskin, itu kal mujahid fisabilillah al-qaim bilailihi was-shaim fi naharihi. Orang yang puasa terus-terusan dan orang yang tahajud terus-terusan. Entah mengurus janda seperti itu maksudnya kata para ulama adalah menyantuninya dengan cara menikahinya. Tapi jangan dikawinin ya. Ya relatif kalau itu mah. Kalau sekedar menyantuni boleh, menikahi dengan tujuan menolong dia, menyelamatkan dia lillahi ta'ala, itu juga mulia. Itu juga mulia. Nah, itu suplemen terakhir buat Bapak-bapak. Maksudnya untuk menyantun yatim atau menyantun ada janda tua di sekitar kita, ya itu dibantu. Betul. Janda miskin. Pokoknya ukurannya janda miskin. Kalau tua mudanya itu merelatif lah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.